Yo minasang, selamat datang lagi di channel YouTube EDWNI. Oke, minasang, di video kali ini aku akan sedikit ngebahas ya. Bukan sedikit sih, tapi banyak akan ngebahas tentang pentingnya untuk TKI, terutama yang saat ini akan pulang ke Indonesia atau yang sudah bekerja di luar negeri. Yaitu sesuai yang dijudul, pentingnya untuk berinvestasi dan menabung ya, terutama bagi kalian yang saat ini masih bekerja di luar negeri. Kenapa sangat penting? Karena kebanyakan, ini bukan aku mengeneralisir semuanya ya, tapi kebanyakan itu TKI yang bekerja di luar negeri itu pasti akan kembali lagi bekerja ke luar negeri apabila tabungannya atau uangnya itu sudah mulai menipis atau bahkan habis ya. Nah, sebelum aku masuk ke pembahasan itu, aku akan sedikit menyinggung tentang generasi sandwich ya, yang lumayan rame saat ini. Dan bahkan mungkin untuk penduduk Indonesia itu rata-rata semua itu pasti pernah mengalami yang namanya generasi sandwich ya, atau istilahnya orang yang membiayai kebutuhan hidup keluarganya ya, atau bahkan sampai adik-adiknya. Nah, itu juga termasuk ke pembahasanku yang tadi, yaitu tentang pentingnya sekali berinvestasi dan menabung ya, terutama kalian yang bekerja di luar negeri. Nah, kita masuk kembali lagi ke generasi sandwich. Memang tidak bisa dihindari, terutama memang rata-rata penduduk Indonesia itu kebanyakan memang berada di garis kemiskinan. Nah, terutama mereka yang mempunyai keluarga di kalangan kurang mampu ya, mau tidak mau harus membiayai keluarganya apabila keluarganya memang kekurangan, terus memang harus mau nggak mau membiayai keluarganya. Itu juga menjadi faktor kenapa, contoh ya, TKI kenapa tidak ngumpul atau terkumpul uangnya ya, terutama ya untuk membiayai kehidupan keluarganya. Tidak bisa dihindari ya, pokoknya itu tentang generasi sandwich. Jadi sebelum aku masuk ke tadi pembahasan investasi, menabung tadi, aku masuk ke situ dulu supaya teman-teman tidak membuat alasan apabila kalian tidak bisa berinvestasi, kalian membuat alasan kalian membiayai keluarga seperti itu. Jadi kenapa aku membahas nanti tentang generasi sandwich, supaya kalian tidak bisa membantah pernyataanku ini tentang pentingnya berinvestasi. Ya, ini menjadi apa ya istilahnya, aku ingin membahas video ini karena sudah menjadi pengalamanku sendiri. Siapa tahu bisa dicontoh buat teman-teman ya. Jadi ceritanya dulu aku pas bekerja pertama kali di Jepang itu aku menggunakan visa magang, dan di situ aku kurang sekali memahami yang namanya investasi. Jadi gajiku ya dikirimkan ke keluarga, terus habis ya ada tabungan tapi tidak sebanyak sekarang ya. Alhamdulillah aku sudah mulai belajar namanya investasi, terus bagaimana mengelola keuangan dengan baik, dan tentunya tidak boros saat sekarang di Jepang ini. Nah, ini semoga aja bisa kalian contoh ya. Nah, aku sendiri untuk saat ini sudah mulai banyak sekali berinvestasi. Aku sudah mulai masuk yang namanya obligasi, udah masuk ke alhamdulillah properti, terus masuk lagi ke emas juga masuk, terus saham yang saat ini aku sudah mulai masuk dan aku spend terus di saham.
untuk sekarang ini alhamdulillah untuk total portofolioku yang saat ini ya 30% ke emas, 30% ke obligasi. Nah, yang 40% itu masuk ke saham ya, dan ada sedikit properti ya. Itu ya. Terus di sini aku bahas tentang investasi. Kenapa? Karena teman-teman pasti banyak yang menaruh uangnya itu di bank dan uangnya itu tidak bisa produktif dan tidak bisa menghasilkan uang. Jadi di video kali ini aku mau ngajak teman-teman untuk mulai belajar berinvestasi, terutama untuk kalian yang pemula ya. Untuk yang pemula, yang pertama menurutku investasi yang rendah risiko dan enak itu di obligasi negara ya, karena setiap tahun negara Republik Indonesia itu pasti akan mengeluarkan yang namanya obligasi. Nah, di situ di obligasi itu ada kuponnya atau istilahnya imbal baliknya, ada yang ditransfer 1 bulan sekali, dan untuk returnnya bahkan bisa sampai 6% ke atas ya, jauh sekali dengan yang namanya deposito di bank ya. Kalau deposito di bank itu untuk bunganya itu kurang lebih sekarang 4%-an, terus potongan pajaknya itu 30%. Jadi ya kita nerima sangat sedikit, beda banget dengan obligasi. Kalau obligasi itu untuk saat ini returnnya bisa 6% ke atas, dan untuk potongan pajaknya 10%, sedikit banget. Itu ya, mungkin teman-teman bingung apa sih obligasi, apa sih caranya, bagaimana sih caranya. Kalian mungkin pasti akan penasaran di situ. Nah, nanti mungkin akan aku jelaskan di video selanjutnya. Jadi untuk di video kali ini aku mau nekenin dulu buat teman-teman itu wajib sekali berinvestasi, terutama kalian yang TKI, entah yang TKI di Jepang, entah TKI Korea, entah TKI Taiwan, Hong Kong, dan lain-lain. Pokoknya penting banget gitu. Terus walaupun obligasi itu returnnya cuma 6% ke atas, itu menurutku sangat-sangat wajar. Kenapa? Karena kalau obligasi itu resikonya sangat rendah, karena itu dijamin negara. Kalian tidak mungkin uang kalian bisa hilang begitu saja ya. Oke, itu tentang obligasi ya. Terus nanti mungkin kedepannya nanti aku akan lebih banyak lagi ngejelasin tentang investasi ya, terutama sepengalamanku, supaya teman-teman bisa meniru, mengikuti, atau bahkan kita bisa belajar bareng-bareng bagaimana sih cara berinvestasi dan bagaimana sih supaya TKI itu bisa sukses dan menghasilkan uang yang banyak, terutama uangnya yang di tabungan itu bisa produktif, bisa menghasilkan lagi. Dan supaya kita saat pulang ke Indonesia itu uangnya terkumpul dan bisa menikmati hasilnya, istilahnya bisa financial freedom. Tidak menutup kemungkinan peluangnya itu sangat besar, terutama TKI yang bekerja di luar negeri itu apabila pulang nanti bisa financial freedom, istilahnya bisa tinggal menikmati, tidur pun dibayar ya, dengan cara investasi itu. Oke, mungkin untuk pembahasan investasi untuk TKI itu mungkin aku akhiri cukup sampai di sini, karena untuk durasi videonya ini sudah lumayan lama, terus sudah hampir 10 menit ya. Jadi aku akhiri untuk video kali ini. Terus aku mau lanjut untuk belanja, karena hari ini tuh hari libur. Aku mau belanja ke supermarket, dan kebetulan aku lagi kepikiran mau bikin konten tentang investasi ini, jadi aku bikinin kontennya. Oke minasang, aku lanjut aja ke belanjanya. Terus apabila ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Apabila ada pertanyaan yang patut aku jawab, pasti akan aku jawab. Jadi teman-teman jangan lupa like, komen, dan share video ini ya. Oke, ini aku berangkat dulu ya.